Ini berawal di sebuah bioskop ketika semua orang sedang menonton film yang sangat seru. Seorang proyeksionis bernama Paul saat itu mencoba mengontrol jalannya film sambil membaca sebuah buku berjudul The Search for God yang menceritakan tentang misteri dari Dark Matter. Tak hanya itu, di dalam buku tersebut juga terdapat sebuah cerita tentang penduduk di Pulau Roanoke yang hilang secara misterius pada tahun 1590 dan hanya menyisakan sebuah kata bertuliskan Kroatoan. Lalu saat Paul sedang mengecek alat pemutar film tersebut, tiba-tiba saja semua lampu yang ada di sana mati total hingga membuat seluruh bioskop terselimuti oleh kegelapan. Paul kemudian mencoba berjalan keluar sambil menggunakan senter yang ada di kepalanya, tetapi betapa terkejut dirinya saat ia menyadari bahwa semua orang yang ada di lobi telah menghilang, padahal sebelumnya banyak sekali orang-orang yang sedang berlalu lalang di sekitar sana. Tak lama setelah itu, Paul bertemu dengan seorang security sebut saja Joko yang juga sedang kebingungan saat semua orang tiba-tiba saja menghilang. Mereka berdua lalu mencari keberadaan orang-orang itu bersama-sama, tetapi ketika Joko melihat sesuatu, ia pun mencoba mengeceknya. Namun sayangnya saat lampu milik Paul hampir mati, entah mengapa tiba-tiba Joko menghilang dan hanya menyisakan pakaian serta senternya saja. Scenes beralih ke sebuah rumah sakit di mana salah satu perawat bernama Rosemary sedang dilanda kepanikan karena semua orang yang ada di sana juga menghilang secara misterius. Ia mencoba mencari keberadaan orang-orang tersebut, tetapi saat ia menghampiri cahaya yang menyala di ruang operasi, betapa terkejut dirinya karena di sana tak ada dokter sama sekali, melainkan seorang pasien dengan kondisi tubuh yang sangat mengerikan karena saat itu ia sedang dioperasi. Tak lama kemudian lampu yang ada di sekitar sana juga ikut mati, sehingga Rosemary pun sangat ketakutan karena pasien yang ada di depannya tiba-tiba juga ikut menghilang secara misterius. Scenes kembali beralih ke seorang reporter TV bernama Luke Ryder yang baru saja terbangun dari tidurnya saat matahari telah terbit. Ia mencoba mencari pacarnya yang bernama Paige, namun sepertinya Paige juga ikut menghilang karena hanya Luke lah yang berada di dekat lilin saat ia sedang tertidur. Luke kemudian mencoba menyalakan TV dan HP-nya, tetapi entah mengapa semua alat elektronik mati total dan tak bisa digunakan sama sekali. Dengan perasaan kesal, Luke pergi menuju lobi untuk mengadukan kejadian itu pada para resepsionis, tetapi sayangnya di sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi, yang ada hanyalah pakaian mereka saja. Merasa bingung, Luke mencoba keluar dari gedung sambil membaca sebuah koran, hingga akhirnya ia sadar bahwa semua orang yang ada di kota itu telah menghilang secara misterius dan hanya menyisakan mobil beserta pakaian mereka saja. Bahkan pesawat yang sedang terbang pun juga ikut terjatuh dan meledak saat pilot beserta penumpangnya tiba-tiba saja menghilang. Luke lalu pergi ke sebuah stasiun TV tempat di mana ia bekerja untuk mencari keberadaan Paige. Namun seperti yang terjadi sebelumnya, ia tak bisa menemukan siapa-siapa hingga akhirnya Luke memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tetapi selama ini Luke tak sadar bahwa ternyata ada bayangan-bayangan gelap yang selalu membuntutinya, bahkan saat ia masih berada di apartemennya. 72 jam kemudian, Luke yang saat itu sedang berada di jalanan mencoba menyalakan sebuah mobil yang terparkir di sana. Tetapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran seorang pria yang meminta Luke untuk membukakan pintu mobilnya karena pria itu telah kehabisan korek api. Luke mengira bahwa pria itu merupakan orang jahat sehingga ia tak berani membukakan pintu mobilnya, dan saat beberapa bayangan mulai muncul, pria itu pun berusaha pergi dari sana hingga akhirnya ia menghilang secara misterius ketika bayangan-bayangan itu berhasil menangkapnya. Setelah melihat kejadian itu, Luke kembali mencari beberapa mobil yang masih menyala, tetapi ia tak sadar bahwa di sana ada seorang gadis kecil yang memegang sebuah senter sedang memperhatikannya dari kejauhan. Tak lama kemudian, Luke menemukan sebuah mobil dengan lampu yang menyala, tetapi ketika ia mencoba menyalakan mesinnya, tiba-tiba mobil itu mati, sehingga ia pun hanya mengambil kunci mobil tersebut beserta beberapa benda termasuk sebuah pistol.
Setelah berjalan cukup jauh, Luke akhirnya sampai di sebuah bar yang masih menyala. Namun saat ia masuk ke dalam bar tersebut, ternyata tak ada seorang pun di dalam sana, yang ada hanyalah pakaian mereka saja. Untuk membantu memfokuskan pikirannya, Luke mencoba meminum beberapa air aqua. Tetapi saat listriknya mulai berkedip-kedip, ia pun mencoba mencari beberapa benda di dalam basement, hingga akhirnya ia berhasil menemukan sebuah generator yang digunakan untuk menyalakan listrik tersebut. Tanpa disadari, tiba-tiba seorang bocah berumur 12 tahun bernama James datang sambil menodongkan shotgun miliknya, sehingga Luke hanya bisa menuruti perkataan James saat ia mencoba membawa Luke menuju ke lantai atas. Tampaknya James sangat ketakutan karena Luke merupakan orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam bar. Tetapi setelah Luke mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang jahat, James akhirnya percaya dan mereka berdua pun mulai memperkenalkan diri mereka masing-masing. James mengatakan bahwa ibunya merupakan seorang pelayan bar, namun ketika semua orang tiba-tiba menghilang secara misterius, seorang pria mengatakan bahwa ada lampu yang menyala di dalam gereja, sehingga ibunya pun mencoba pergi ke sana untuk meminta pertolongan, tetapi hingga kini ia tak pernah kembali dari gereja tersebut. Mendengar hal itu, Luke pun mengatakan pada James bahwa ibunya tak mungkin kembali, karena di luar sana tak ada cahaya matahari sama sekali, padahal saat ini sudah jam 11 pagi. Selama Luke berada di jalanan, ia menyadari bahwa matahari selalu terbit terlambat dan terbenam lebih cepat, sehingga membuat waktu di siang hari semakin lama semakin pendek. Karena bensin yang digunakan untuk menyalakan generatornya hanya tersisa sedikit, Luke pun mencoba mengajak James untuk pergi dari kota itu. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba saja Rosemary datang sambil menanyakan keberadaan bayinya yang bernama Manny. Rosemary kemudian mulai menggila dan menembakkan sebuah senjata pada mereka berdua, hingga akhirnya ia sadar bahwa Luke dan James bukanlah orang yang membawa Manny. Setelah merasa tenang, Rosemary mencoba menceritakan masa lalunya ketika ia sedang bekerja di sebuah rumah sakit. Saat itu ia mencoba menghangatkan diri dengan cara ngudut, tetapi tanpa disadari tiba-tiba saja semua lampu yang ada di kota itu mati total dan membuat semua orang menghilang secara misterius. Keesokan harinya, Rosemary mencoba pulang ke rumah untuk mencari suaminya dan Manny, tetapi sayangnya mereka berdua juga ikut menghilang, sehingga ia memutuskan untuk mencari mereka berdua sambil membawa beberapa lampu agar ia bisa bertahan dari kegelapan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari seseorang yang sedang meminta pertolongan, sehingga Luke memutuskan untuk pergi mencari keberadaan orang tersebut dan menyuruh Rosemary untuk menjaga James. Setelah berjalan cukup jauh, Luke akhirnya berhasil menemukan Paul yang saat itu sedang mengalami cedera pada bagian kepalanya, sehingga Luke pun mencoba membawanya kembali ke bar sebelum kegelapan memakan mereka berdua. Dengan bersusah payah, Luke berusaha menggendong Paul saat kegelapan itu mulai memanggil-manggil mereka, hingga akhirnya mereka berdua berhasil masuk ke dalam bar tersebut. Saat Rosemary mencoba mengobati luka yang diderita oleh Paul, Luke menanyakan bagaimana Paul bisa selamat dari kegelapan, sehingga ia pun menceritakan tentang dirinya ketika ia bekerja sebagai seorang proyeksionis. Setelah bencana kegelapan itu memakan semua orang yang ada di dalam mall, Paul berusaha keluar dari sana, tetapi saat senternya mulai meredup, seseorang yang tampak seperti bayangan tanpa tubuh dan tanpa wajah tiba-tiba datang memukul kepalanya dan ia pun dibawa ke suatu tempat yang sangat gelap. Untungnya senter yang ada di kepala Paul saat itu mulai menyala kembali, hingga akhirnya ia sadar bahwa dirinya sudah berada di jalanan. Dengan sekuat tenaga, Paul berusaha melewati kegelapan dan saat ia sampai di halte bus, ia mencoba meminta pertolongan hingga akhirnya Luke datang untuk menyelamatkan dirinya. Paul sempat meyakini bahwa kejadian ini mungkin diakibatkan oleh beberapa hal seperti bakteri misterius, serangan dari dunia lain, atau bahkan serangan alien, tetapi sayangnya semua itu terlihat tak masuk akal, sehingga Rosemary menyimpulkan bahwa semua ini merupakan suatu pertanda bahwa kiamat akan segera tiba. Ia sangat yakin bahwa bayangan-bayangan gelap itu merupakan jiwa-jiwa orang yang sudah mati,
sehingga mereka ingin menarik sisa-sisa manusia yang masih hidup untuk masuk ke dalam neraka bersama mereka. Luke yang tak percaya dengan hal itu pun mulai marah-marah dan menganggap bahwa perkataan Rosemary hanyalah omong kosong. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba listriknya mulai berkedip lagi, sehingga mereka berempat mencoba mencari cara untuk memperbaiki generator tersebut. Saat sedang memperbaiki generator itu, Paul menceritakan bahwa pada tahun 1587 ada sebuah koloni dari Inggris berjumlah 117 orang yang terdiri dari pria, wanita, serta anak-anak yang menduduki salah satu pulau bernama Pulau Roanoke. Tetapi saat kapal dari London datang sambil membawa beberapa bantuan, betapa terkejutnya mereka karena seluruh penduduk itu tiba-tiba saja menghilang secara misterius dan meninggalkan pakaian, makanan, bahkan hewan ternak mereka. Kemudian beberapa grup pencari mulai dikirimkan untuk melacak keberadaan orang-orang yang hilang, tetapi mereka tak bisa menemukan apa-apa melainkan satu kata yang tertulis di sebuah pohon, yaitu kata Kroatoan. Entah apa maksud dari tulisan tersebut, tetapi hingga kini tak ada orang yang pernah bisa memecahkan misteri di balik hilangnya para penduduk Pulau Roanoke. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Paul mulai merasakan sakit di kepalanya, sehingga mereka berusaha membawa Paul kembali menuju ke ruangan atas. Sementara itu, Luke tampaknya mulai panik setelah mendengarkan cerita dari Paul, karena sebelum ia datang ke bar tersebut, dirinya sempat melihat sebuah kejadian aneh ketika Paige tiba-tiba menghilang saat sedang melakukan siaran langsung. Tak hanya itu, ia juga sempat melihat sebuah siaran dari kota Chicago tentang seorang pria yang mengatakan bahwa kegelapan ini akan menjadi hukum alam yang baru, sehingga mereka harus beradaptasi untuk bisa selamat dari kejadian tersebut. Pria itu juga mengatakan bahwa kegelapan ini bisa menipu seseorang, sehingga ia memperingatkan pada orang-orang yang melihat siaran tersebut agar mereka tak mendekati sumber cahaya lain selain cahaya yang mereka pegang sendiri. Menyadari bahwa generator itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Luke berusaha mengajak Rosemary dan yang lain untuk pergi menuju Chicago dengan mobil yang sebelumnya ia temukan, karena mereka tak mungkin hanya menunggu di sana hingga kegelapan itu menelan mereka semua. Luke mengatakan bahwa mereka bisa menyalakan aki mobilnya dengan menggunakan generator yang ada di bar tersebut, tetapi ia butuh bantuan untuk mendorong mobil itu karena letaknya cukup jauh dari tempat mereka berada saat ini. Setelah mendengar perkataan Luke, Rosemary akhirnya setuju untuk pergi menemani Luke mengambil mobil itu, sementara James dan Paul akan tetap di dalam bar sambil menunggu mereka berdua. Singkat cerita, setelah Luke dan Rosemary berjalan cukup jauh, mereka akhirnya sampai di tempat mobil tersebut dan mulai mendorong mobil itu menuju bar. Di sisi lain, saat James sedang membayangkan tentang suasana bar yang selalu ramai pengunjung, tiba-tiba Paul merintih kesakitan dan menyuruh James untuk mengambilkan sedikit air. Namun sayangnya lampu yang ada di dalam kamar mandi tersebut tiba-tiba saja padam, hingga akhirnya Paul sadar bahwa James telah menghilang dimakan kegelapan. Kemudian saat Paul sedang mengecek generatornya, ia melihat bahwa pintu yang ada di dalam basement mulai terbuka, dan ternyata di balik pintu itu terdapat sebuah terowongan misterius yang menghubungkan bar tersebut dengan tempat lain. Tanpa berlama-lama, Paul berusaha menelusuri terowongan misterius itu, tetapi saat ia membuka pintu yang ada di ujung lorong, ia melihat ada sebuah bayangan gelap yang mencoba memanggilnya, hingga akhirnya ia termakan oleh kegelapan tersebut. Tetapi sepertinya semua kejadian itu hanyalah ilusi yang dialami oleh Paul, karena saat lampunya kembali menyala, James ternyata masih hidup sementara tubuh Paul telah menghilang dan hanya menyisakan pakaiannya saja. Di sisi lain, ketika kaki Luke tiba-tiba terkilir saat sedang mendorong mobil tersebut, mereka berdua pun memutuskan untuk istirahat sejenak dan mulai mencerit masing sebelum bencana kegelapan terjadi. Namun saat mereka melihat ada gadis kecil yang sedang membawa senter, Luke mencoba menyelamatkan gadis tersebut, tetapi sayangnya ia lupa bahwa kakinya sedang terkilir sehingga ia pun terjatuh dan hampir dimakan oleh bayangan kegelapan. Untungnya Rosemary berhasil menyalakan lampu mobil dan menyelamatkan Luke, namun entah mengapa beberapa lampu yang mereka bawa tiba-tiba tak bisa dinyalakan, dan ketika lampu mobilnya mulai meredup, mereka berdua mencoba pergi menuju ke sebuah apotik
hingga akhirnya mereka berhasil membuat obor dengan menggunakan korek api yang ada di sana. Kemudian Rosemary mencoba mengambil beberapa alkohol agar mereka bisa membuat beberapa obor, tetapi tiba-tiba ia melihat ada cahaya yang sangat terang serta suara bayi dari luar ruangan. Namun ketika Rosemary menghampirinya, ternyata semua itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh para bayangan agar mereka bisa membawa Rosemary. Setelah melihat kejadian itu, Luke pun segera kembali ke mobil dan berusaha mendorong mobil itu sendirian, hingga akhirnya ia berhasil sampai di bar tersebut. Tanpa berlama-lama, Luke pun segera menyuruh James untuk menyalakan mobil itu, sementara ia berusaha menaikkan tegangan agar generator itu bisa membuat mobilnya menyala. Lalu ketika mereka berdua berhasil menyalakan mobil itu, Luke dan James berusaha kabur dari kegelapan yang mulai menghampiri mereka, hingga akhirnya mereka berdua berhenti tepat di depan sebuah gereja. Luke mengatakan bahwa ia harus menutup kap mobil itu terlebih dahulu, tetapi tanpa disadari tiba-tiba James justru berlari ke arah gereja karena ia merasa bahwa ibunya masih hidup dan ada di dalam sana. Melihat hal itu, Luke yang sudah tak peduli dengan orang-orang yang selalu menghalanginya pun mencoba pergi meninggalkan James. Tetapi saat di tengah perjalanan, betapa terkejut dirinya saat ia melihat ada sebuah coretan bertuliskan Kroatoan seperti yang telah diceritakan oleh Paul sebelumnya. Di sisi lain, ketika James sudah berada di dalam gereja, ia mencoba menghampiri salah satu bayangan yang sedang memanggil-manggil dirinya, dan saat salah satu bayangan itu hendak memakan James, tiba-tiba Luke datang sambil membawa mobil miliknya hingga ia berhasil mengusir seluruh bayangan yang ada di sana. Luke menyuruh James untuk segera masuk ke dalam mobil, tetapi James justru berlari ke arah lain. Dan ketika Luke mencoba mengejar James, tiba-tiba saja lampu mobil itu mati sendiri, hingga membuat Luke seketika menghilang dalam kegelapan. Sementara itu, para bayangan yang ada di sana pun mulai menghampiri James dan memadamkan satu persatu lilin yang ada di sekitar James, hingga akhirnya seluruh ruangan itu berubah menjadi gelap gulita. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit dan menerangi seluruh kota, ternyata James berhasil menyelamatkan diri dari serangan para bayangan tersebut karena ada salah satu lilin yang masih menyala. Tak lama kemudian, gadis kecil yang selalu membawa senter itu tiba-tiba saja datang menghampiri James sambil mengatakan bahwa tempat yang dipakai oleh James merupakan tempat tidurnya. Gadis bernama Brianna itu mengatakan bahwa dirinya bisa selamat dari kegelapan karena ia selalu membawa senter khusus yang dapat diisi ulang menggunakan cahaya matahari. Lalu saat mereka berdua keluar dari gereja, mereka melihat ada seekor kuda yang sedang memakan buah di depan sana, yang mana hal itu menjelaskan bahwa bayangan kegelapan tak memakan hewan, melainkan mereka hanya memakan manusia saja. Di akhir film, terlihat James dan Brianna sedang menunggangi kuda untuk pergi menuju ke Chicago, sambil berharap agar mereka bisa menemukan seseorang yang mampu menjelaskan mengapa bencana kegelapan ini bisa terjadi, karena Mimin sendiri juga nggak tahu apa sebenarnya penyebab dari bencana kegelapan tersebut. Sementara itu, bayangan Luke, Paul, dan Rosemary tiba-tiba saja muncul di tengah kota sambil membisikkan sebuah kata-kata yang artinya aku hidup, lalu film pun tamat.